materi yang pertama tentang prinsip-prinsip ekonomi teknik. Prinsip-prinsip ekonomi teknik mencakup berbagai konsep dasar yang digunakan untuk menganalisis masalah-masalah ekonomi yang dihadapi dalam praktek teknik. Beberapa prinsip dalam ekonomi teknik meliputi yang pertama, nilai waktu dari uang. Prinsip ini menyatakan bahwa nilai uang saat ini berbeda dengan nilai uang di masa depan. Uang yang diterima atau dibayar di masa depan harus disesuaikan dengan nilai waktu, yaitu dengan baik materi. Yang kedua tentang biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang berkaitan dengan proses transformasi dari bahan mentah menjadi produk jadi, melalui penggunaan sumber-sumber ekonomi, pemakaian tenaga kerja dan fasilitas pabrik yang terdiri dari biaya bahan baku, serta biaya tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Dalam prinsip-prinsip ekonomi teknik, terdapat aplikasi prinsip ekonomi teknik dalam pengambilan keputusan. Prinsip ekonomi teknik diaplikasikan dalam berbagai aspek pengambilan keputusan seperti proyek konstruksi, perencanaan kapasitas produksi, manajemen biaya, dan investasi modal. Yang berikut elemen-elemen biaya produksi. Dalam proses produksi, perusahaan manufaktur biasanya mengeluarkan berbagai macam biaya. Biaya yang beraneka ragam tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan besar, yakni yang pertama itu bahan langsung, yang kedua itu tenaga kerja langsung, dan yang ketiga itu overhead pabrik. Bahan langsung adalah bahan yang digunakan dan menjadi bagian dari produk jadi. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses pengubah bahan menjadi produk jadi. Overhead pabrik adalah biaya-biaya produksi lain selain bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Yang berikut variabel costing. Variabel costing merupakan metode penentuan kos produksi yang memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam kos produksi. Dalam biaya produksi, ada juga analisis biaya produksi. Analisis biaya produksi dibedakan menjadi dua, yaitu biaya jangka pendek dan biaya jangka panjang. Biaya jangka pendek adalah periode waktu di mana produsen tidak dapat berubah kuantitas input yang digunakan, bisa ukuran hari, minggu, bulan, dan sebagainya. Materi yang ketiga tentang konsep nilai uang terhadap waktu. Time of money adalah nilai waktu dari uang. Di dalam pengambilan keputusan jangka panjang, nilai waktu memegang peranan penting. Yang berikut nilai waktu yang akan datang. Nilai waktu yang akan datang atau nilai masa depan merupakan suatu jumlah yang dicapai dari suatu nilai atau uang tertentu dengan pertumbuhan pembayaran selama periode waktu yang akan datang apabila dimanajemukan dengan suku bunga tertentu. Yang berikut bunga sederhana dan bunga majemuk. Bunga sederhana adalah penggunaan faktor bunga untuk menilai jumlah uang tertentu dalam proses. Majemuk dapat digunakan bunga sederhana atau bunga majemuk. Berikut bunga majemuk. Bunga majemuk menunjukkan bahwa bunga yang dibayarkan atau dihasilkan dari pinjaman atau investasi ditambahkan terhadap pinjaman pokok secara berkala. Materi keempat tentang metode ekonomi teknik. Pengertian metode ekonomi teknik adalah pendekatan sistematis untuk mengevaluasi dan membandingkan berbagai alternatif teknis dan finansial dalam konteks proyek atau investasi
dengan tujuan untuk menentukan opsi yang paling efisien dan memberikan nilai ekonomi terbaik. Materi yang kelima tentang biaya pengambilan modal. Biaya pengambilan modal atau sering disebut dengan cost of capital adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan atau investor untuk memperoleh dana yang digunakan dalam investasi. Biaya ini mencerminkan tingkat pengambilan minimum yang diharapkan oleh investor atau kreditur agar mereka mau menanamkan modalnya dalam suatu proyek atau perusahaan. Materi ke-6 tentang tingkat pengembalian minimum, metode nilai masa depan, dan perbandingan alternatif. Yang pertama, menentukan tingkat pengembalian minimum dalam metode nilai masa depan adalah tingkat pengembalian terendah yang diperlukan untuk mencapai tujuan keuangan. Materi yang ke-7 tentang nilai pengembalian internal dan eksternal. Nilai pengembalian internal atau IRR adalah tingkat suku bunga yang membuat nilai sekarang bersih atau NPV dari semua arus kas proyek sama dengan 0. Materi ke-8 tentang evaluasi investasi. Evaluasi investasi adalah proses analisis dan penilaian terhadap proyek atau aset untuk pengembalian dan keuntungan dari investasi tersebut. Baik, materi yang ke-9 tentang konsep dan metode evaluasi investasi. Investasi merupakan suatu tindakan melepas dana saat sekarang dengan harapan untuk dapat menghasilkan arus dana masa datang dengan jumlah yang lebih besar dari dana yang dilepaskan pada saat investasi awal. Beberapa metode yang dapat dipergunakan untuk menganalisis kelayakan investasi diantaranya yang pertama Net Present Value atau NPV, yang kedua Internal Rate of Return atau IRR, yang ketiga Payback Period atau PBD. Materi ke-10 tentang pemilihan alternatif pengambilan keputusan. Pemilihan alternatif pengambilan keputusan merupakan hal penting dalam berbagai bidang kehidupan. Pemilihan alternatif yang tepat membutuhkan pertimbangan yang matang dan objektif. Materi ke-11 tentang depresiasi dan pajak. Depresiasi dan pajak adalah metode akuntansi yang digunakan untuk menghitung penurunan nilai aset terwujud atau aset tetap suatu perusahaan dengan menetapkan penurunan nilai aset dari waktu ke waktu. Beberapa poin penting dalam depresiasi dan pajak itu, yang pertama itu refleksi penurunan nilai aset, yaitu mencerminkan penurunan nilai aset secara realistis yang terjadi sering waktu. Materi ke-12 tentang hubungan antara perhitungan depresiasi dan pajak. Dasar perhitungan pajak. Dasar pengenaan pajak atau DPD adalah jumlah harga penjualan, penggantian nilai impor dan nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Pajak yang terutang itu, yang pertama penghasilan kena pajak atau wajib pajak badan. Yang kedua itu penghasilan neto, penghasilan kena pajak atau wajib orang pribadi. Materi ke-13 tentang analisis investasi dengan mempertimbangkan pajak. Jenis pajak investasi, pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas keuntungan dari investasi seperti individu, bunga, dan keuntungan dari penjualan aset. Berikut pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN dapat dikenakan pada pembeli produk atau jasa terkait investasi seperti biaya administrasi atau komisi. Materi yang terakhir tentang ekonomi teknik dan proses perencanaan.
Pengertian ekonomi teknik. Ekonomi teknik adalah suatu ilmu pengetahuan yang berorientasi pada pengungkapan dan perhitungan nilai-nilai ekonomis yang terkandung dalam suatu rencana kegiatan teknik.